Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita masuki season pertama dalam acara seminar pada pagi hari ini, yakni dalam rangka mengetengahkan makalah yang sudah disiapkan oleh Bapak Kiai Haji Khairuddin Hasbullah yang berjudul Tauhid dalam Pandangan Kiai Haji Ahmad Rifai, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh pembahas utama Bapak Dr. Andes Haji Musa Asy'ari. Baiklah, sebelum season ini kami mulai, kami bacakan sedikit mengenai kurikulum vitae dari pembawa makalah sebagaimana tercantum pada akhir makalah yang sudah tersedia di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nama lengkap beliau adalah KH Khairuddin Hasbullah, tempat dan tanggal lahir 16 Juli 1952 di Sapu Garut, Buaran, Pekalongan. Jabatan beliau adalah muballigh plus wira swasta, yang nampaknya wira swastanya cukup berhasil karena terbukti alamat kantor beliau adalah PT Gunatex Jaya, Jalan Raya, Wira Desa 459 Pekalongan. Pendidikan terakhir beliau, dengan penuh tawadhu beliau menyatakan beliau ini hanyalah mahasiswa sampai tingkat 2 Akademi Bahasa Arab Perguruan Tinggi Ma'had Islam Pekalongan. Dan ada sebuah karya yang belum sempat diterbitkan, yakni Pilihan Pokok-Pokok Akidah, penjelasan kitab Takyirah. Demikianlah sedikit tentang pembawa makalah pagi ini. Sedangkan yang bertindak sebagai pembahas utama seperti saya katakan tadi, Bapak Dr. Andes Haji Musa Asy'ari adalah dosen tetap pada Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang sekarang dalam proses penyelesaian program doktor beliau. Untuk menyingkat waktu, marilah kita masuki diskusi kita pada season ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami langsung berikan kesempatan kepada Bapak Kiai Haji Khairuddin Hasbullah untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang tertulis dalam makalah ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono Sarto Sastro Tirjo, yang terhormat Bapak Ibrahim Alfian, yang terhormat Bapak Dr. Kunto Wijoyo, dan segala saudara-saudaraku kaum muslimin yang kami muliakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah mengutus nabinya untuk menyampaikan agama tauhid, mengajak sekalian manusia menuju jalan kebahagiaan, yaitu surga yang dijanjikan. Salawat dan salamnya semoga terlimpah keharibaan junjungan Nabi Muhammad beserta seluruh keluarga dan sahabatnya, serta kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa menjunjung tinggi syariat agama Islam.
Kemudian daripada itu, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap lapisan yang telah mempercayai saya untuk menyampaikan makalah ini di hadapan para hadirin yang terhormat. Juga kepada segenap anggota tim peneliti yang telah bersusah payah mencurahkan segenap waktunya untuk meneliti isi makalah ini. Tiada terlupa pula rasa terima kasih saya kepada segenap guru-guru saya yang telah membimbing rohani saya dari sejak kecil sehingga dewasa, khususnya kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Aziz Al-Mu'tasim, pemimpin Pondok Pesantren Insaf Paisan Pekalongan, dan Al-Habib Muhammad Asgaf dari Pekalongan, yang dengan tiada kenal lelah telah mendidik kami selama ini. Yang terakhir, kami mohon maaf seandainya ada beberapa kekurangan dari isi makalah ini. Semoga para hadirin dapat membantu untuk menyempurnakannya. Kalau tadi Bapak Dr. Kunto Wijoyo mengharapkan agar kami bersabar apabila ada beberapa pertanyaan dari para cerdik cendekiawan, sebaliknya kami juga mohon para cerdik cendekiawan bersabar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah saja bagi kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu Tauhid dan Pokok-Pokok Akidah Islamiyah dalam kitab karangan Asy-Syaikh Haji Ahmad Rifai. Latar belakang. Pertengahan dekade 1800-an, Perang Diponegoro baru saja usai, dan Belanda dengan segala caranya telah berhasil keluar sebagai pemenang. Maka sejak itu makin kokohlah kuku penjajahan menghunjam dalam bumi Nusantara. Di mana-mana kaum pribumi mengalami rasa rendah diri yang hebat dan makin percaya bahwa bangsa Belanda adalah bangsa yang superior. Segala segi-segi kehidupan mereka diperkosa, apalagi dengan mulai diterapkannya kultur stelsel atau sistem tanam pasar. Dalam tanda petik yang merupakan kutipan dari buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 2 halaman 173 karangan Nugroho Noto Susanto, di situ tidak dicantumkan gelar beliau. Kepala desa dan bupati tidak menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, tetapi sudah menjadi pegawai atau aparatur tuan tanah. Saat itu makin banyak kaum pribumi yang mencari aman dengan menjilat kepada sang penguasa. Sendi-sendi syariat dan akidah yang sejak semula rapuh karena agama Islam masuk ke Indonesia melalui sentuhan-sentuhan kultural dan tasawuf, serta sejak berabad-abad tidak ditegakkan secara maksimal, makin kelihatan bertambah rapuh. Kalimat ini, maaf, saya petik dari majalah Amanah karangan Ashadi di dalam khazanahnya. Maka tidak heran bila pada saat itu sinkretisme dan pencampur adukan syariat dan adat istiadat yang berlaku sangat menggejala, dan kaum abangan serta tradisi pra-Islam mendapatkan momen perkembangannya yang subur pada saat itu. Kami silahkan Bapak melihat nanti karangan Profesor Dr. Sartono Kartodrijo, Protest Movement in Rural Jawa. Bait-bait syair di bawah ini cukup jelas menggambarkan keadaan umat Islam pada waktu itu. Podo ngaku Islam, ujare pura-pura, tan gugu ing sak benere sarak wicara. Gegiyongane mung anut adat negara, atine kafir luwih gedhe kena leloro. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia, maaf ada salah ketik kekurangan tulisan, sama mengaku Islam, ucapannya pura-pura, tak mau menurut pada sebenarnya hukum syarak, bergantungnya hanya mengikut adat negeri, hatinya kafir, kena penyakit yang lebih besar. Dikala itu seorang ulama pendobrak pulang ke tanah air setelah sekian lama belajar di negara sumber Islam itu sendiri, yaitu di Mekah Al-Mukarramah selama 8 tahun.
Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Rifai yang kemudian banyak menulis kitab-kitab hukum Islam. Di dalam tanda petik, kalimat ini saya kutip dari buku Sejarah Nasional. Beliau telah menerjemahkan dan menyadur berbagai kitab agama Islam dalam bahasa Jawa, sehingga dimengerti oleh rakyat. Ajarannya penuh dengan ajakan bagi umat Islam untuk mengadakan masyarakat baru. Dalam masyarakat baru itu, hendaknya anggota-anggotanya kembali menjalankan perintah Tuhan dan mengikuti perilaku nabi-nabi. Demikian tulisan Nugroho Noto Susanto. Salah satu bagian dari fatwa-fatwa beliau adalah dalam bidang ilmu usuluddin atau ilmu aqidatut tauhid yang akan kita telaah ala kadarnya pada tulisan berikut ini. Bab 2, ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Usuluddin secara bahasa adalah pokok-pokok agama. Sedang tauhid secara bahasa adalah memahami bahwa sesuatu itu satu. Silahkan Bapak sekalian meninjau takrifnya di dalam kitab karangan Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri yang berjudul Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid, terbitan Mustafa Al-Babil Halabi, Mesir, halaman 8. Secara agama, ilmu usuluddin dan ilmu tauhid adalah sinonim. Maksudnya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala hal yang merupakan pokok-pokok keimanan dalam agama Islam dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan iman, atau dalam pengertian lain, suatu ilmu yang membahas di dalamnya ketetapan akidah agama Islam dengan dalil-dalil yang pasti. Demikian takrif oleh Husain bin Muhammad Al-Jasr Al-Husunul Hamidiyah, halaman 7. Dalam hal ini Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Rifai menjelaskan, utawi ilmu usuluddin pertelane yaiku ngawarui bab iman dinamune lan barang kang ta'aluk wicarane lan ngawarui setengah barang wajibe pangeran lan rasul muhale wenange kinawaruhan. Yang artinya, adapun ilmu usuluddin penjelasannya yaitu mempelajari tentang iman dan segala hal yang dengannya bersangkutan dan mengetahui sebagian hal yang wajib bagi Tuhan dan mengetahui yang wajib bagi Rasul serta mengetahui yang mustahil dan jaiz. Silahkan Bapak bisa lihat Riayatul Himmah, ini karangan beliau, halamannya maaf tidak tertulis di sini karena lupa. Secara lengkap Anda bisa lihat, Bapak-bapak sekalian bisa lihat pada kitab Tauhid atau ilmu usuluddin, bab ilmu usuluddin. Secara lengkap beliau menjelaskan bahwa ilmu usuluddin atau bisa disebut ilmu tauhid, ilmu aqidatut tauhid, ilmu kalam, ilmu aqaid seket, ilmu ma'rifah dan sebagainya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang keimanan dan segala hal yang bersangkut paut dengan keimanan, seperti mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat muhal dan jaiznya. Begitu juga sifat-sifat wajib bagi Rasul, muhal dan jaiznya. Mengetahui tentang iman kepada malaikat, iman kepada qadha dan qadar, tentang kiamat dan sebagainya. Oleh karena itulah dalam makalah ini penulis kadang-kadang menggunakan istilah usuluddin, kadang-kadang mungkin ilmu tauhid, atau kadang-kadang dengan istilah yang lain yang sinonim dengannya. Ketiga, bab ketiga, akidah Ahlussunnah. Sumber dari akidah al-Islamiyah as-sahihah atau kepercayaan Islami yang benar tentu saja adalah firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi. Pada masa-masa hidupnya, beliau Nabi sendiri yang menerangkan dan menjelaskan, menguraikan tentang segala hal yang berhubungan dengan pokok-pokok keimanan tersebut. Setelah Nabi wafat, tugas-tugas beliau dipikul dan diteruskan oleh para sahabat Nabi. Kemudian Islam pun makin lama makin berkembang, melampaui batas-batas negara. Pada saat itu mulailah umat Islam bersentuhan dengan kepercayaan dan filsafat-filsafat yang telah lama berkembang di daerah-daerah baru itu.
Dengan demikian mulailah alam pikiran Aristoteles yang merupakan sebetulnya murid Plato, Aflaton atau Plato, Socrates dan lain sebagainya. Demikian juga ajaran-ajaran Saint John of Damascus, Theodorus Abukara, Thabit bin Qurrah, ini pemimpin Yahudi, Gusto bin Lukas dan sebagainya, ikut mempengaruhi dan mewarnai dan merusak akidah suci yang dibawa Nabi. Sebagai ilustrasi, Saint John of Damascus banyak mengadakan perjalanan-perjalanan debat untuk menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya punya kekuasaan untuk menentukan segala langkah hidupnya. Ini Saint John of Damascus. Terlebih-lebih setelah terbunuhnya Sayyidina Utsman dan peperangan yang terjadi antara Sayyidina Ali melawan Sayyidina Muawiyah, maka masalah-masalah politik ikut nimbrung dalam membentuk kepercayaan umat pada masa itu. Misalnya tentang sahabat, ada yang masuk neraka dan sebagainya, muncul pada saat-saat ini. Namun Allah Maha Penyayang, muncullah kemudian dua orang ulama besar pembela akidah yang murni pada akhir abad ke-3 Hijriah. Beliau adalah Abu Musa al-Ash'ari, Abu Hasan al-Ash'ari mungkin salah cetak. Maaf, nanti bisa kita lihat. Ya, Abu Hasan al-Ash'ari. Maaf. Ya, nanti. Terima kasih. Dan Muhammad bin Muhammad Abu Mansur al-Maturidi. Kedua beliau mulai menyelidiki firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi yang menjadi pokok dan sumber akidah Islamiyah yang suci. Diselidikinya faham-faham menyesatkan dari golongan Majusi, pikiran-pikiran filsuf, golongan Jabariyah dan Qadariyah, atau dalam istilah asingnya determinisme, indeterminisme, ahli-ahli batiniah dan sebagainya yang sesat. Bahkan kadang-kadang diserangnya ahlul batil tersebut dengan cara berdebat seperti yang pernah terjadi dengan bekas gurunya Al-Jubai yang merupakan tokoh Mu'tazilah. Bapak sekalian bisa melihat kisahnya di dalam kitab karangan Asy-Syaikh Muhammad An-Nawawi dengan judul Fathul Majid Daru Ihya'i Kutubil Indonesia halaman 39. Beliau berdua berpendapat bahwa pokok-pokok akidah harus dibina atas dasar keyakinan, bersandar kepada firman-firman Allah dan hadis-hadis sahihah. Kemudian dikarangnya buku-buku untuk membela dan mempertahankan serta menyebarluaskan keyakinan suci tersebut. Oleh karena bersandar kepada as-sunnah dan mengikuti jejak sahabah serta diikuti oleh mayoritas ulama dan umat pada masa itu, maka fahamnya kemudian terkenal dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itulah, kalau dimutlakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah golongan yang mengikuti jejak Asy'ari dan Maturidi. Bapak-bapak sekalian bisa melihat kitab karangan Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zubaydi di dalam suatu kitabnya yang berjudul Ittihafu Sadatil Muttaqin Bisyarhi Ihya'i Ulumuddin Darul Fikri Beirut Juz 2 halaman 6. Kebetulan juga kitabnya kita bawa di sini. Dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Rifai menulis dalam beberapa kitabnya. Di antaranya dalam kitab Riayatul Himmah jilid 2 halaman 62. Demikian bunyinya. Ulama mujtahid mutlak Usuluddin anane iku Imam Abu Hasan Asy'ari namane. Lan Imam Abu Mansur Maturidi arane iku podo Quran hadis pengambilane. Atine jazem ing Allah dawam kiniyongan. Uga alim sarta adil ilmune kabeneran. Kang pratela sah ginawe guru panutan. Uga khalifai Nabi Muhammad utusan. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia, ulama mujtahid mutlak dalam bidang usuluddin adanya, yaitu Imam Abu Hasan Asy'ari namanya, dan Imam Abu Mansur Maturidi sebutannya. Mereka sama, Quran, hadis,
sebagai sumbernya. Hati mereka mantap, langgeng bergantung kepada Allah, dan lagi mereka alim serta adil, ilmunya benar. Yang jelas sah jadi guru dan panutan, juga merupakan khalifah Nabi utusan. Di dalam bait-bait ini, Asy-Syaikh menjelaskan bahwa ulama mujtahid mutlak di dalam ilmu ahlu sunnah atau di dalam ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, yang kedua-duanya itu adalah alim adil. Alim adil di sini bukan berkonotasi mesianisme. Alim adil, kalau kita lihat di dalam kitab Sittin Masalah, bisa dilihat bahwa yang disebut alim adil adalah seseorang yang bisa menjaga dirinya dari melakukan suatu dosa-dosa besar dan menjauhi dirinya dari dosa-dosa kecil. Jadi siapapun bisa menjadi adil. Ini yang kadang-kadang disalahartikan oleh beberapa kawan kita yang kebetulan belum memahami, sehingga dianggap alim adil itu hanya mutlak milik Syekh Haji Ahmad Rifai. Padahal bukan. Termasuk di sini disebutkan oleh beliau bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi juga alim adil. Karena beliau ilmunya benar, ilmunya penuh dengan hujah-hujah yang bisa dijadikan alasan. Itulah yang disebut alim adil. Bisa juga dengan istilah lain, alim amil. Bisa juga dengan istilah lain, alim solih, dan sebagainya dan sebagainya. Hanya di sini Syekh biasa menggunakan istilah alim adil. Oleh karena itu, tiada pilihan lain bahwa kita harus mengikuti itikad yang secara jelas dan yakin bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Terlalu cepat gak Pak? Cukup Pak, cukup. Enggak ya? Itikad ini secara mendalam dan teliti telah dikaji oleh kedua beliau, yaitu Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Istimbat dan istidlal dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang sharih dan mustabih. Dan telah disimpulkan serta dituangkan dalam kitab-kitab beliau seperti Al-Ibanah. Ini salah tulisnya. Al-Ibanah, Maqalatul Islamin, dan lain-lain sebagainya, karangan Imam Asy'ari, atau kitab Al-Usul fi Usuluddin, dan juga kitab Tauhid dan lain-lainnya karangan Imam Maturidi. Anda Bapak sekalian bisa lihat di dalam kitab karangan Syekh Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Zubaidi. Di mana kitab-kitab tersebut dapat kita uji kebenarannya dan telah dibahas oleh tokoh-tokoh berikutnya sepanjang zaman. Oleh karena dasar-dasar yang jelas itulah, Kiai Haji Ahmad Rifai memerintahkan agar hanya mengikuti jalan yang ditempuh oleh para ulama ahlu sunnah tersebut, seperti tertulis dalam kitab beliau Syarihul Iman. Mungkin bapak-bapak tidak mempunyai kitab Syarihul Iman ini. Bapak-bapak yang mungkin berkesempatan untuk melihat naskah-naskah di negeri Belanda dan juga di dalam arsip-arsip nasional, kitab ini bisa ditemukan, yaitu di dalam catatan Dr. H. Bichet, Literature of Jawa volume 1 dan sebagainya dan sebagainya. Bapak-bapak sekalian yang kebetulan tidak punya bisa merujuk ke arsip nasional. Di dalam kitab Syarihul Iman ditulis faidatun, utai saben-saben wong mukalaf iku wajib arep gegeyongan atine ing dalam agamane Allah Ta'ala ingkang wis muafakat ilmune mungguh jumhur ulama ahli sunni, dan seterusnya. Suatu faidah bahwa setiap orang mukalaf haruslah bergantung hatinya kepada agama Allah Ta'ala yang ilmunya telah disepakati menurut jumhur ulama ahli sunni. Demikianlah bahwa setiap kaum muslimin harus mengikuti golongan ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang mengikuti hadis-hadis Muhammadi atau sunnah Muhammadiyah, seperti tertulis di dalam kitab beliau Abyan al-Hawaid, ditulis sebagai sunnah ahlus sunnah Muhammadiyah, dan mengikuti jejak langkah para sahabi, karena hal ini merupakan pesan dan wasiat Rasul yang wajib dilaksanakan, dan hanya golongan inilah yang akan selamat dari murka Tuhan. Silahkan lihat Sunan Abu Dawud, Maktabah Dahlan Indonesia, juz 3 halaman 200 sampai 201. Bab keempat, taklid dalam ilmu tauhid. Menurut konsep Islam, awal kepercayaan adalah tauhid atau monoteistis, karena kepercayaan tauhid adalah fitrah dan alamiah. Baru setelah itu iblis berusaha membelokkan kepercayaan umat dengan menyembah patung-patung orang yang soleh yang sudah meninggal, yaitu Wat, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Terdapat dalam Al-Quran surah An-Nuh, surah Nuh ayat 23. Maka sejak itu kepercayaan politeistis atau syirik
mulai tumbuh dan berkembang. Jadi menurut Islam, bila tak ada pengaruh-pengaruh jahat, secara naluri hati manusia akan mengakui keesaan Allah. Demikian pula lah yang terjadi pada saat Nabiullah Ibrahim menemukan hakikat kebenaran, yaitu tiada Tuhan selain Allah. Tentang kekuasaan Allah dan keesaan Allah telah cukup bukti-bukti yang mendukungnya, dan Allah telah memberikan keistimewaan pada manusia dengan akalnya untuk sampai kepada hakikat kebenaran sampai batas-batas tertentu. Ini perlu dicamkan kata-kata sampai batas-batas tertentu. Oleh karena itu di dalam bertauhid amatlah tercela bagi seseorang yang tak mau menggunakan akalnya, padahal ia mampu untuk berusaha meyakinkan diri dalam mengesahkan Allah. Tentu saja harus dalam kerangka landasan yang telah dinubuahkan oleh para nabi. Ini juga mohon digarisbawahi. Tentu saja harus dalam kerangka landasan yang telah dinubuahkan oleh para nabi. Karena itulah dalam kitabnya Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Rifai kurang menghargai orang yang mampu bernalar namun bertaklid dalam mengesahkan Allah. Perlu diketahui dahulu batasan taklid yang dimaksud. Asy-Syaikh menulis dalam kitabnya Riayatul Himmah jilid 1 halamannya juga belum saya sampaikan juga. Wat taqlidu an tattabi'a ghairaka fi qawlihi aw i'tiqadihi duna an ta'rifa dalilahu amma idza arafta dalilahu fa innaka 'arifun walasta muqlidah. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia, taklid adalah mengikuti selainmu dalam ucapan dan keyakinannya tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Adapun apabila engkau tahu dalil-dalilnya, maka sesungguhnya engkau seorang arif dan bukan seorang muqlid. Dalam hal taklid di bidang ilmu tauhid ini, beliau menulis, sebetulnya di atasnya ada tulisan Arab, tapi tidak sempat untuk ditulis waktu itu. Tulisan beliau memetik dari satu kitab yang kebetulan juga saya bawa, yaitu kitab Tuhfatul Murid. Karangan tadi sudah ada di depan. Beliau menulis, "Il kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi fa fihi ba'dul qaumi yuhkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa." Yang artinya menurut bahasa beliau, krana golib saben wong taklid anutan mohong pengucape ulama pituturan ing dalam bab tauhid kinawaruhan iku imane tan sepi goliban saking mamang atine wong iku tinamune. Yang artinya karena biasanya setiap orang yang taklid mengikut hanya kepada ucapan dan wejangan ulama, pengetahuannya dalam bab ilmu tauhid, imannya biasanya tak terhindarkan dari keraguan bagi orang itu adanya. Seterusnya beliau juga menulis, nyoto khilaf ulama ing dalam hukuman imane wong kang taklid podo anutan tan ngalap dalil anyare alam gawean. Setengah ulama agawe pituturan orang ngesahaken ing imane melahur, wong taklid mohong anut pitutur. Setengah ulama ngesahaken jujur ing imane wong taklid tan ngawur. Lan tetapi dosa tinggal kenadaran tan ngalap dalil kinawaruhan. Yang artinya di dalam bahasa Indonesia nyata berbeda pendapat ulama di dalam hukumnya imannya orang yang taklid mengikut. Tak mau berdalil dengan barunya alam yang telah diciptakan. Sebagian ulama membuat pelajaran, tak menganggap sah, imannya kacau. Orang yang hanya mengikut pada wejangan. Sebagian ulama menganggap sah dan benar tentang imannya orang taklid yang tak ngawur, tetapi berdosa karena tak mau berpikir, tak mengambil dalil dengan alam yang telah diketahuinya. Selanjutnya Asy-Syaikh mempersilahkan untuk memilih pendapat mana yang cocok untuk diikuti. Jadi kalau Bapak pelajari dalam kitabnya, di dalam satu bagian beliau menyatakan supaya kita itu mengetahui tentang wajibnya Allah dengan dalil-dalilnya dan sebagainya. Tapi beliau juga menyatakan bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu bisa. Walaupun ada beberapa orang yang tidak mengesahkan imannya orang demikian, tapi kenyataan asal imannya mantap dan gurunya adalah guru yang benar, maka imannya itu bisa diterima. Beliau menulis demikian di dalam kitab Riayatul Himmah.